CNN Indonesia Breaking News. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali saya menemani siang Anda dalam CNN News dengan informasi aktual dan penuh inspirasi. Saya Rahman Nurafandi. Berikut berita pertama. Pemerintah telah menyeleksi peserta program Kartu Prakerja gelombang pertama. Sebanyak 5,96 juta orang tercatat mendaftarkan diri ke program pemerintah Joko Widodo. Sayangnya hanya 168.111 orang saja yang diberi kesempatan untuk menikmati pelatihan yang diberikan pada gelombang pertama. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winantea Ruki bilang sebenarnya proses seleksi kelulusan peserta kartu prakerja tidak ketat. Artinya peserta yang dinyatakan tidak lolos sebenarnya belum tentu tak memenuhi syarat. Ada di antara mereka yang tak lolos karena melakukan kesalahan, kebanyakan kegagalan teknis dan juga proses pendaftaran terputus tidak selesai ungkapnya. Jika proses pendaftaran terlanjur terhenti, ia menyebut para peserta tak perlu berkecil hati. Peserta dapat kembali melanjutkan dari proses yang terputus tersebut. Ia mencontohkan, jika saat peserta mengunggah foto diri, di tengah langkah tersebut jaringan internet tiba-tiba putus, pendaftar bisa mengunggah ulang foto tanpa harus memulai pendaftaran dari awal. Kesalahan lainnya yang umum dilakukan kata Panji ialah ketidaktelitian. Ia menemukan banyak pendaftar yang salah mendaftar diri sehingga dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan input data peserta. Untuk itu sebaiknya cek kembali data yang telah ditulis sebelum menyerahkan aplikasi. Nomor induk kependudukan atau NIK dan nama di NIK tidak bisa diverifikasikan karena salah ketik, katanya. Lebih lanjut, ia pun mengingatkan pendaftar untuk selalu menggunakan alamat email yang valid, sebab konfirmasi akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan. Tips lainnya dari dia yaitu pastikan foto yang diunggah cukup jelas untuk diverifikasi. Foto harus jelas atau tidak kabur. Juga ambillah foto di tempat dengan pencahayaan yang cukup baik agar data yang diajukan dapat diproses. Tak hanya itu, kunci lainnya adalah foto yang diunggah. Pastikan wajah pendaftar tampak jelas dan pandangan mata lurus, menghadap kamera atau tidak menyamping. Pandangan harus lurus ke depan kamera, tidak boleh memakai kacamata penutup kepala, penggasnya. Lanjut berita yang kedua. Larangan mudik lebaran mulai berlaku Jumat 24 April. Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Pelarangan mudik ini untuk mencegah perluasan penyebaran virus corona. Larangan mudik saat Ramadan maupun Idul Fitri 1441 Hijrah itu berlaku untuk wilayah Jabodetabek, wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan zona merah penularan virus corona. Saya menyampaikan hasil rapat presiden tadi sudah memutuskan larangan mudik. Jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan survei Kemenhub, masih didapat 24% warga yang berkeras mudik. Kita sudah sosialisasi jangan mudik atau tidak anjurkan mudik. Namun dari hasil survei masih 24% yang mudik, ujar Luhut yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi. Larangan mudik berlaku efektif Jumat 24 April 2020 ini Luhut. Lebih lanjut, Luhut menegaskan nantinya masyarakat tak diperbolehkan untuk keluar masuk wilayah Jabodetabek, juga wilayah yang sudah ditetapkan lain. Meski demikian, transportasi massal masih diperbolehkan untuk memudahkan tenaga kesehatan dan lainnya yang mendukung penanganan virus COVID-19. Sanksi-sanksinya efektif ditegakkan 7 Mei. Strategi pemerintah secara bertahap, kalau bahasa militernya bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi tidak ujuk-ujuk bikin, harus secara matang
atau cermat, ujar Luhut. Sebelumnya keputusan untuk melarang mudik itu disampaikan Pak Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta Selasa siang. Ia menjelaskan langkah tersebut diambil usai pemerintah melakukan pelarangan mudik bagi para pekerja di institusi pemerintah, yakni aparatur sipil negara atau ASN, dan juga jajaran TNI dan Polri. Keputusan tersebut kemudian diambil usai pemerintah melakukan sejumlah kajian dan juga pendalaman langsung di lapangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan pun diklaim telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik tersebut. Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi, kata Jokowi. Sekian berita atau e-news. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.